Oke, mantap. Nah, di sini udah muncul sebuah masalah. Bukannya ini kita lagi belajar. Oke, di sini ada potongan kode, ada 2 potongan kode, dan ada 2 pertanyaan juga. Pertanyaan pertama itu buatlah ilustrasi tugas ya, bukan pertanyaan juga. Buatlah ilustrasi yang kreatif untuk menggambarkan proses alokasi dinamis pada potongan kode di atas. Sebutkan satu operasi yang harus ditambahkan untuk melengkapi potongan kode di atas dan mengapa operasi tersebut diperlukan. Oke, di sini kita udah lihat ada 2 baris, ada potongan kode yaitu integer pointer p sama dengan new integer dan pointer p itu bernilai 5. Nah, di sini udah jelas, di sini ada pointer dan ada new. Dan di as juga sudah disebutkan bahwa itu adalah proses alokasi dinamis. Ya, kepikiran dong, apakah itu memori dinamis? Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan aja ya, permasalahan. Nah, di sini ini kesalahan dikit ya, sorry. Apa sih itu new? Nah, new itu alokasi memori. Itu berfungsi untuk mengatur alokasi memori secara dinamis pada heap sebanyak byte berdasarkan tipe data yang disebutkan. Seperti di sini kan, di sini integer. Jadi kalau integer itu banyaknya byte itu kalau nggak salah 4 byte ya, ada 4 byte. Nah, di sini setelah new harus diikuti dengan tipe data. Tipe datanya variabel ini. Jadi kalau di sini integer pointer p sama dengan new, maka harus ditulis integer lagi, atau di sini char, maka di sini char juga. Oke, selanjutnya. Nah, kita gambarkan supaya ini memori. Ya, di dalamnya ada size memori yang isinya ya tentu saja angka 5 dari nilai pointer p. Nah, tadi juga saya udah singgung tentang heap. Nah, sebenarnya heap itu ada temennya. Jadi dalam sistem itu terdapat banyak memori dan ada 2 memori yang sering digunakan dalam alokasi memori pada program yang bisa kita gunakan ya. Yaitu mungkin ada yang pernah dengar stack dan heap. Oke, saya singgung sedikit. Jadi stack itu tumpukan ya. Jadi semua variabel yang dideklarasikan di dalam function akan mengambil memori dari stack. Jadi sebenarnya kalau menurut saya itu stack itu hanya seperti memori sementara. Jadi sebenarnya kamu punya bahan-bahan makanan yang mau masak dan sebelum itu kamu simpan di atas meja. Nah, meja itu adalah sebagai stack atau memori sementara, karena pasti bahan-bahan itu akan kamu ambil lagi. Nah, selanjutnya itu ada heap. Heap itu memori yang tidak dipakai dalam program dan bisa digunakan untuk mengalokasikan memori secara dinamis di saat program jalan. Nah, ini dengan heap itu kayak berpasangan gitu ya. Sepertinya seperti itu. Ya, kalau untuk mengalokasikan memori sebenarnya ada 2 ya. Ada 2 operator ini, salah satunya ada new alokasi, mengalokasikan memori. Ada new, jadi sebenarnya kalian program berjalan nih, ternyata kalian membutuhkan memori tambahan. Jadi kalian sementara program berjalan kalian bisa alokasi memori juga, ya seperti itu. Nah, yang poin B itu ini kayak datanya ini kayak ada yang kurang gitu ya. Jadi apakah yang kurang? Jadi kita disuruh melengkapi. Nah, udah kelihatan di situ. Yang kurang adalah delete-nya. Mengapa delete begitu? Mengapa delete dibutuhkan? Jadi kayak gini. Dalam memori dinamis ada namanya alokasi dan saudaranya apa ya? Itu namanya dealokasi. Jadi alokasi dan dealokasi itu berpasangan. Kalau alokasi dia identik dengan new, jadi dia operator yang memesan memori dinamis.
Jadi dia memesan memori dinamis untuk dipakai namanya. Biasa disebut alokasi variabel juga sih ini. Ini yang terjadi itu bisa disebut alokasi variabel. Nah, sedangkan delete itu dialokasi. Jadi itu untuk melepaskan memori yang sudah kita pesan tadi agar memori bisa digunakan untuk program yang lain. Jadi dia berfungsi itu bukan hanya menghapus juga sih, tapi juga melepaskan memori yang telah terpakai dan tidak digunakan lagi. Memori tersebut akan dikembalikan ke sistem dan tersedia untuk alokasi atau pemesanan memori berikutnya. Jadi ilustrasinya kayak gini aja, semuanya pakaianmu tuh, kamu lihat itu pakaianmu udah nggak muat lagi di lemari yang kamu punya sekarang. Jadi kamu pesan lagi nih 3 lemari nih, cuk dikasih, datang nih lemarinya. Ternyata pakaiannya udah muat di 1 lemari aja, ya udah 2 lemarinya tuh kemana, masa disimpan aja di situ kan. Jadi 2 lemarinya itu bakalan dilepaskan atau akan dibebaskan atau akan dihapus. Nah, seperti itu, kata-katanya sama aja sebenarnya. Lemari 2 itu akan dibebaskan dan ketika kita membutuhkannya lagi, kita masih bisa melakukan pemesanan memori untuk bisa digunakan di memori berikutnya ya, seperti itulah. Tetapi setelah kamu delete itu, kalau kamu butuh lagi lemari itu, kamu harus pesan lagi ya, pakai new lagi. Setelah delete ya kamu mau pakai ya new lagi, dipesan lagi kayak gitu. Tulisan ketika memori yang dialokasikan sudah tidak digunakan lagi, maka memori tersebut harus dibebaskan dengan menggunakan kata delete. Jadi kata kuncinya adalah delete. Oke. Mungkin sekian dari saya. Thank you for watching.